Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Vietnam War. Bersama saya, Nusyaiba Ilyasya, lalu ada teman saya, Muhammad Ataya Afnanda, lalu ada teman saya lagi, Firkit Ubaidillah, lalu ada Muhammad Al-Rafi Wijedan, dan satu lagi Raffi Pasha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasannya. Adapun batasan masalah pada konflik ini adalah pelanggaran-pelanggaran dalam ruang lingkup HHI pada Perang Vietnam di tahun 1954 sampai 1973 yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum humaniter internasional dalam Perang Vietnam pada periode 1954 sampai 1973. Kemudian selanjutnya ada deskripsi masalah. Perang ini ditandai oleh Kesepakatan Jenewa tahun 1954 yang menghasilkan pembagian negara Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, serta ditandai oleh perang psikologi dan aktivitas paramiliter di Vietnam Selatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendukung Presiden Ngo Dinh Diem yang memerintah Vietnam Selatan. Konflik ini adalah konflik antara pemerintah komunis Vietnam bagian utara yang dipimpin Ho Chi Minh melawan Vietnam bagian selatan yang dipimpin oleh Ngo Dinh Diem dan bersekutu dengan Amerika Serikat. Lebih dari 3 juta orang tewas, termasuk lebih dari 58.000 pasukan Amerika tewas dalam Perang Vietnam. Dan lebih dari setengahnya merupakan warga sipil yang banyak disiksa dan dieksekusi. Amerika melakukan pengeboman yang tidak terbatas pada periode 1964 sampai 1973. Sebanyak sebanyak 2 juta ton bom dijatuhkan di Laos untuk mengganggu suplai Ho Chi Minh ke Vietnam. Pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat ini membuat Laos menjadi negara yang paling banyak dibom di dunia. Vietnam Selatan menjadi wilayah perang yang membuat warga sipil dievakuasi ke tempat aman. Pada Maret 1968, tentara Amerika lebih membunuh lebih dari 400 warga sipil yang tidak bersenjata di desa My Lai. Kemudian Amerika mengebom desa dan pusat kota, rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, dan objek non-militer lainnya. Kemudian Amerika ini juga menggunakan gas beracun, bom napalm, senjata kimia atau Agent Orange. Kemudian konflik ini diakhiri pada bulan Januari 1973, Amerika dan Vietnam Utara setelah menyepakati kesepakatan damai yang menandai berakhirnya perang antar kedua negara tersebut. Baik, selanjutnya itu adalah terkait tentang definisi dari terkait contoh-contoh pelanggaran hukum humaniter. Saya akan menjelaskan secara singkat peristiwa pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada peperangan melawan Vietnam. Yang pertama itu adalah peristiwa Agent Orange, senjata biologis yang dipakai oleh pihak Amerika Serikat untuk meracuni masyarakat Vietnam pada saat peperangan. Racun ini disebar untuk melawan rakyat Vietnam terjadi kisaran pada tahun 1961 hingga 1971. Pihak dari AS ini menjatuhkan sekitar 19 juta galon racun untuk uh, disebarkan hingga ke dua negara, yaitu Vietnam dan Laos. Racun ini mempunyai kekuatan hingga 2 kali lebih berbahaya dari racun karsinogen. Zat racun tersebut dapat menimbulkan berbagai pemicu kanker, kemudian kelainan syaraf, dan mempengaruhi sistem reproduksi. Kemudian yang kedua adalah pembantaian masyarakat sipil di desa My Lai, Vietnam yang dilakukan oleh Batalion Tentara Amerika Serikat. Pembantaian ini terjadi pada tanggal 16 Maret 1968 dan pembantaian sebenarnya terjadi pada 2 tahun 2 dusun bagian dari desa Son Mai hingga provinsi Quang Ngai, yaitu dusun My Lai serta Mai Ke.
yang menewaskan hingga kurang lebih 300 sampai 500 penduduk, baik itu perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Beberapa perempuan yang akan dibunuh bahkan diperkosa terlebih dahulu sebelum mereka ditembak oleh tentara AS tersebut. Penembakan ini didasari oleh adanya kecurigaan tentara AS tentang posisi gerilyawan Viet Cong yang bersembunyi pada desa My Lai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi hukum humaniter internasional terhadap pelaku. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai implementasi hukum humaniter internasional terhadap pelaku di dalam kasus Agent Orange. Nah, dalam kasus ini jelas Amerika melanggar pasal 23 Konvensi Den Haag tahun 1907 karena dampak dari Agent Orange sangat besar. Hal tersebut juga berkaitan dengan pasal 35 ayat 1 dalam Konvensi Jenewa Protokol 1, di mana pasalnya berbunyi dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas, dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam. Sehingga Amerika diwajibkan untuk membayar ganti rugi terhadap para veteran dan masyarakat yang terdampak Agent Orange. Dow Chemical Monsanto dan Diamond Sandrock sebagai salah satu perusahaan yang membuat Agent Orange juga dituntut ganti rugi sebanyak 180 juta dolar oleh pihak dari pengadilan internasional. Kemudian dalam kasus My Lai, sendiri Amerika melanggar dua hal, yaitu yang pertama Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 1971 yang salah satunya berisi tentang pelindungan terhadap rakyat sipil. Sehingga akibat dari adanya perbantaian tersebut membuat beberapa komandan militer dari Amerika Serikat dituntut untuk mundur oleh para masyarakat karena mereka dianggap telah gagal dalam mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh para bawahannya. Kemudian Letnan William Kelly Jr. sebagai salah satu komandan peleton yang bertanggung jawab di dalam kasus My Lai sendiri dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan di Amerika Serikat. Meskipun pada realitanya dia hanya menjalani 3 tahun hukuman selama menjalani masa tahanannya di dalam kasus My Lai ini sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebenarnya ada beberapa sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku, khususnya terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional. Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi pelanggaran terhadap hukum perang, yaitu protes, penyanderaan, kompensasi, dan represial. Dan secara khusus ada sejumlah bentuk sanksi pelanggaran hukum humaniter yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu kompensasi, sanksi militer, dan sanksi non-militer. Dan sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang tersebut yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan dalam kasus ini. Dan Amerika banyak sekali yang telah kita ketahui melakukan pelanggaran. Dan Amerika sendiri harus mempertanggungjawabkan itu semua, akan tetapi dalam pelaksanaan hukum tersebut masih sulit diberikan bagi pelaku, dikarenakan Amerika sendiri belum memiliki hukum positif yang dapat diberlakukan dalam isu tersebut secara spesifik. Dan penggunaan senjata Agent Orange yang digunakan dalam perang Vietnam tersebut merupakan hal yang ilegal, dikarenakan senjata tersebut merupakan senjata kimia dan hal tersebut bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan juga hukum Den Haag. Dan kesimpulan yang bisa didapatkan itu Amerika sendiri melibatkan diri dalam perang Vietnam ini karena takut akan imbas yang terjadi, karena Vietnam sendiri merupakan negara yang berideologi komunis dan dalam sehingga negara-negara tetangga di Asia Tenggara bakal ikut berideologi komunis juga, hingga akhirnya terjadilah perang Vietnam atau perang Indochina, kedua antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan penggunaan senjata Agent Orange dalam perang Vietnam merupakan hal yang ilegal dan sebab bertentangan dengan hukum humaniter. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.